Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Gunung Jati bagi masyarakat Jawa, terutama di wilayah Jawa Barat, memanglah dikenal sebagai pribadi yang unggul. Selain faqih dalam bidang ilmu keislaman, beliau juga dikenal sebagai sosok sultan yang memiliki banyak jaringan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh besar di Pulau Jawa, melalui hubungan kekeluargaan yang dibina melalui pernikahan tersebut. Maka, selama hidup Sunan Gunung Jati, dakwah Islam begitu masif tersebar di seluruh negeri Pasundan hingga ke daerah Banten. Bahkan, kelak Sultan-Sultan Banten merupakan keturunan dari Susuhunan Jati. Di sisi lain, sebagai penguasa politik, tentu saja Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai sultan yang karismatik, tangguh dalam menghadapi berbagai peperangan, dan mampu menaklukkan banyak wilayah yang sebelumnya belum mau menerima Islam. Dalam upaya memperkuat jaringan dakwahnya, Agus Sunyoto melalui bukunya Atlas Wali Songo menyebut Sunan Gunung Jati mengawalinya dengan melakukan hubungan pernikahan serta membentuk ikatan keluarga, setidaknya melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan dengan sejarah Sunan Gunung Jati seperti Serat Purwaka Carubanagari, Sejarah Banten, dan Babat Cirebon, serta lain-lain. Tercatat ada beberapa istri Sunan Gunung Jati. Pertama adalah pernikahannya dengan Nyai Babadan, putri Kiai Gedeng Babadan. Namun sebelum pernikahannya ini dikaruniai keturunan atas takdir Allah, Nyai Babadan terlebih dahulu wafat. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati juga diketahui memperistri dari Nyai Kawunganten, putri salah seorang tokoh besar di wilayah Banten, melalui Babat Tanah Sunda. Pada subjudul Jeung Maulana Insan Kamil Sinerang Kiai Kuwu Cirebon Tuminda ing Banten, Agus Sunyoto menjelaskan bahwa setelah kedatangan Sunan Gunung Jati bersama pamannya Pangeran Cakrabuana ke ibu kota Pakuan Pajajaran, beliau bertemu dan berhasil mengislamkan Prabu Siliwangi beserta Pangeran Raja Sengara. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati tak lantas kembali ke Cirebon, melainkan melanjutkan perjalanannya menuju ke Banten. Setelah sampai di Banten, Syarif Hidayat dan Sri Mangana atau Pangeran Cakrabuana berhasil mengislamkan Kiai Gedeng Kawunganten beserta pengikut dan seluruh rakyatnya. Setelah masuk Islam, Kiai Gedeng Kawunganten sangat mengagumi sosok Syarif Hidayat. Ia menilai sosok ini kelak akan membawa kebaikan yang besar bagi rakyatnya. Oleh karena itu, Syarif Hidayatullah kemudian dinikahkan dengan putrinya yang disebut dengan Nyai Kawunganten. Di Banten, Syarif Hidayatullah tidak tinggal begitu lama, hanya selama 3 bulan menetap. Kemudian Sunan Gunung Jati bersama istri dan Sri Mangana kembali ke Cirebon. Lalu Sunan Gunung Jati tinggal di pesantrennya di kawasan Sunung Sembung. Beliau di sana menjadi imam yang besar sekaligus guru bagi ribuan santri yang menimba ilmu siang dan malam, senantiasa memberikan pelajaran dan nasihat kepada murid-muridnya. Dari pernikahannya dengan Nyai Kawunganten, lahir 2 keturunan, yaitu Ratu Winawon yang menikah dengan Pangeran Atas Angin atau Pangeran Raja Laut. Putra kedua adalah Pangeran Sabakingin yang kelak akan menjadi Sultan Banten yang bergelar dengan Sultan Hasanuddin. Istri Sunan Gunung Jati yang lain adalah Nyai Tepasari, seorang putri dari ayah yang bernama Kiai Gedeng Tepasan atau Adipati Tepasana, seorang pejabat Majapahit yang berkuasa di Tepasana, Lumajang, Jawa Timur. Dari pernikahannya ini lahir 2 orang anak, yaitu Nyai Ratu Ayu yang menikah dengan Pangeran Sabranglor atau Pati Unus, putra Raden Patah. Kemudian anaknya yang kedua bernama Pangeran Muhammad Arifin yang bergelar Pangeran Pasarean. Sementara itu, pernikahan Syarif Hidayatullah dengan Nyai Mas Rarakerta, putri Kiai Gedeng Jatimerta, beliau hanya dikaruniai 1 orang anak laki-laki,
yang diberi nama Bung Cikal. Selain memiliki istri dari kalangan tokoh-tokoh ternama di Jawa, Sunan Gunung Jati juga diketahui mempunyai seorang istri yang berdarah Cina. Istrinya bernama Ongtin, yang menurut legenda adalah putri kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Hongji. Karena merupakan putri dari kaisar, maka Ongtin diberikan nama Nyimas Rara Sumanding, atau ada yang menyebutnya dengan Putri Petis karena kegemarannya terhadap makanan petis. Hasil pernikahan dengan Putri Ongtin, Syarif Hidayatullah dikaruniai seorang putra, tetapi meninggal sewaktu masih bayi. Tidak lama setelah putranya meninggal, kemudian Ongtin juga wafat. Setelah pernikahannya dengan Ongtin, Sunan Gunung Jati diketahui menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nyai Sarifah Baghdadi, adik Maulana Abdurrahman yang dikenal sebagai Pangeran Panjunan. Dari pernikahannya itu lahir 2 orang anak, yakni Pangeran Jayakelana yang menikah dengan Nyai Ratu Pembayun Putri Raden Patah Sultan Demak Bintoro, serta Pangeran Brata Kelana Gung Anom yang menikah dengan Nyai Ratu Nyawa yang juga putri Raden Patah. Dalam dakwah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, selain ditandai dengan perjalanan keilmuan yang panjang, juga diwarnai dengan berbagai bentrokan fisik. Hal itu wajar, mengingat sebagai seorang sultan yang sangat agresif dalam usaha penyebaran Islam, banyak pula penguasa negeri-negeri sekitar yang merasa terancam kedudukannya sehingga melakukan perlawanan secara politik dan militer. Beruntung bagi Sunan Gunung Jati karena selain dirinya sendiri juga seorang yang bijak dan ahli dalam urusan militer. Beliau juga dikelilingi oleh para punggawa yang setia dan memiliki kesaktian, kekuatan politik maupun kekuatan bersenjata. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Kiai Dipati Keling, Nyimas Gendasari alias Nyimas Pengurangan, Pangeran Karangkendal, Pangeran Panjunan, Pangeran Sukalila, dan terutama pamannya sendiri, yaitu Pangeran Cakrabuana. Salah satu bukti tangguhnya kekuatan militer yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati adalah ketika kekuatan umat Islam Cirebon diserbu oleh pasukan Raja Galuh yang secara kultural merupakan kerajaan yang lebih tua dari Cirebon. Namun di luar dugaan, prajurit-prajurit Cirebon secara meyakinkan mampu mengalahkan pasukan Galuh dalam waktu yang singkat. Dengan komando Pangeran Karangkendal serta dibantu oleh Pangeran Cakrabuana, pasukan Galuh mampu dibuat kocar-kacir hingga akhirnya mereka menyerah dan Raja Galuh Prabu Cakraningrat lari dan mengasingkan diri menuju pedalaman hutan. Mendengar kekalahan itu, berangsur-angsur para punggawa dan anggota keluarga kerajaan Galuh menyatakan diri untuk masuk Islam. Bahkan hal ini juga diikuti oleh hampir seluruh rakyat kerajaan Galuh. Dengan takluknya Galuh, maka dakwah Islam seketika berkembang dengan pesat dan mulai menyentuh daerah-daerah pedalaman yang selama dalam kekuasaan Galuh selalu dihalang-halangi. Menurut Carita Purwaka Carubanagari dan Babat Cirebon, jatuhnya Galuh ke tangan Cirebon juga disusul dengan penguasa daerah-daerah lain. Beberapa penguasa itu antara lain Raja Indramayu yang bernama Arya Wiralodra dengan gelar Prabu Indrawijaya. Raja ini tidak hanya menyatakan menyerah, namun juga menyatakan diri untuk masuk Islam. Tidak lama kemudian, kerajaan Talaga di pedalaman juga menyerah kepada Cirebon. Menyerahnya kerajaan ini juga diikuti masuknya Islam putra mahkota Talaga yang bernama Pangeran Arya Salingsiangan dan penyerahan beberapa pusaka kerajaan seperti keris kaki Nagadewa, tombak cutang barang. Selain itu, hubungan Talaga dan Cirebon diperkuat dengan menikahnya putri kerajaan Talaga yang bernama Nyai Cayayadi dengan salah satu putra sesepunan Jati. Sunan Gunung Jati dalam riwayat pertempuran yang dilakukan oleh Kesultanan Cirebon juga tercatat beberapa kali melakukan aliansi militer dengan Kesultanan Demak. Pertama, dalam rangka penyerangan Majapahit di bawah
kepemimpinan Prabu Girindra Wardana pada tahun 1481, di mana Sunan Gunung Jati bersama 40 santri pilihan dari Cirebon bergabung dengan pasukan Demak. Waktu itu tampil sebagai pimpinan atau senopati Manggoloyuda adalah Sunan Kudus. Turut pula membersamai pasukan Demak, Sunan Giri dan Sunan Majagung. Dari peperangan ini, Majapahit di bawah Girindra Wardana mengalami kekalahan yang mutlak. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga menjadi salah satu tokoh penting bagi pasukan koalisi Kesultanan Demak dalam usahanya melawan bangsa Portugis, yaitu 2 kali ke Malaka pada tahun 1512 dan 1521 di bawah pimpinan Pati Unus, dan berikutnya mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527 setelah diketahui bahwa Portugis melakukan perjanjian dengan kerajaan Pajajaran yang kian lama semakin terpinggirkan dan kehilangan pengaruhnya di tanah Pasundan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.